cowoknya itu punya kesalahan yang segala sesuatunya tuh kayak dia tuh jadi diktator banget buat si Miss kan. Nah aku bilang kalau kayak gitu jangan Miss, nanti lu yang bete, gue mah kasih nama lu aja. Enggak Mi, dia minta maaf gini-gini. Terus ditutup dengan ucapan gue balikan Mi sama dia bilang gitu kan. Gue terima lagi. Terus lu yakin, kata aku gitu. Yakin Mi katanya. Nanti kalau gimana ujungnya itu urusan aku gitu. Oh ya udah kataku gitu. Nah sejak itu dia malu kali kan ya, tahu-taunya selesai atau gimana nggak ada kabar lagi sampai sekarang sama aku. Padahal kataku kalau lu lagi susah nggak apa-apa hubungin aku, kalau lagi seneng nggak usah, kataku gitu. Tapi udah sampai sekarang nggak ada kabar, mungkin malu atau gimana kan, makanya kataku mau ya nyari. berarti senang itu, makanya nggak ngehubungin berarti senang. Ya amin mudah-mudahan. Rasa papi ini papi aku Amin. Bagus nih. ini Ya kan kalau dia mami yang juga minta balik tanya. gimana pi Gas. gas wes itu baru papi nilai itu ya me oh Nah, papi kita dah udah man itu TU bisa di WD Karena kan si Miss itu kan orangnya agak lemah kan dalam hal seperti itu. Makanya ya kan Tina bener ya. makanya aku ngontrol aku telepon terus cuman sekedar biar dia nggak hilang kontrol, kasihan gitu loh maksudku. Kalau aku kan orangnya kan tegas kan, dia tuh butuh orang tegas, tapi karena ya seperti itulah namanya laki-laki kan. Untungnya makanya aku nggak suka sama laki-laki itu, untung nggak jadi laki-laki. Iya masih Bener bisa nggak, Tin? diganti ya, masih bisa diganti iya bener sama Nyai singkong bener rebus. bener Nyai Jadi sekarang Tina kayak gitu juga Nyai banget harus Tin, harus gitu loh. Jadi sebenarnya sikap cuek, sikap jahat itu untuk cewek itu wajib hukumnya gitu loh. Nggak usah terlalu lunak sama cowok tuh, nggak usah terlalu Nah, lunak. bener Nanti Mama jadinya Dede, peyem, Mama Dede. jadinya peyem. Kalau aku Ya emang iyalah, orangnya sadis. Percaya memang kalau orangnya sadis. kalau perempuan tuh nggak suka yang lunak, sukanya yang keras. Banget. Nyai Kalau sekarang aku aja mah Tina Nyai gitu sekarang Tina mah kagak bisa di apa-apain apa namanya ya harus tegas Tina sekarang bahasa bodoh gitu. Kalau kemarin kan kita ya gimana gitu kan. Makanya aku kan kadang bilang sama Miss kan, Miss lu nomor siapa aja ada apa? Iya cuman sekedar ini, nggak usah kata, ngapain lu semua nomor di save, menemuin kontak aja kataku. Ngapain ternak nomor orang gitu loh. Aku tuh di kontak ya itu nggak lebih tahu, di kontakku itu nggak lebih dari 20 orang. Tuh saking pelitnya aku. Ada grup, padahal ada grup kajian, grup Vicky, itu nggak pernah ada yang aku save. Paling cuman ustadznya doang yang aku save, yang lainnya nggak ada. Itu juga pak aku kasih nama kadang-kadang. Jadi kalau butuh lari ke grup, cari namanya, baru konsul. Kalau enggak ya enggak. Hampir nggak ada yang aku save itu. Hidup itu harus ada privasinya, aku bilang gitu kan ke Miss. Cowok yang mana sampai segitunya itu yang menyakitimu, Nyai? Bukan lagi berbicara ke situ. Emang ke situ arahnya ya. Enggak, kalau aku memang orangnya seperti itu, nggak tahu kenapa. Memang maksudnya kalau udah nggak penting ya udah ngapain gitu. Sesadis itu mungkin ya perkiraan orang. Tapi memang cewek sebenarnya harus seperti itu. Karena ada rasa spesial dari awal, jadi kan begitu buat apa kan. Tapi kalau bahasa silaturahmi kan nggak harus kan begitu. Enggak, kalau aku silaturahmi itu kalau ke pribadi itu nggak penting, nggak ada. Kalau silaturahmi di sini rame-rame monggo. Makanya aku ada yang aku bilang barusan tuh grup Vicky gitu ya.
dia silaturahmi, oh ya terima kasih udah dimasukin grup gini 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 bla bla bla, yaudah kita ngucap salam pun di situ. Tapi kalau udah dari grup situ terus dia japri, ngamuk aku. Pernah sering kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf mbak, maaf Mama Reja. Aku kan kalau di akun WA itu namanya Mama Reja kan. Oh iya ini siapa? Saya yang di grup Vicky. Oh ada perlu apa? Saya bukan admin kata. Enggak, silaturahmi. Oh maaf ya, kalau silaturahmi di grup aja, jangan di sini. Oh iya makasih katanya. Gitu, aku nggak mau. Terus udah nggak aku jawab lagi, aku blokir. Sesadis itulah aku. Terus nenek tahu nggak akunnya Bunda sekarang dipegang siapa? Tahu, waktu itu juga kan aku udah ngingetin dia, jangan, aku bilang gitu kan. Terus yang lucunya tuh, yang lucu kalau menurut aku sih lucu ya, dia megang akunnya tapi dibahas sampai ke bawah gitu. Untungnya apa, untuk apa gitu. Itu kan udah penyakit buat aku gitu loh. Itu udah penyakit, Miss. Udah biarin lah, Umi biar ini, siapa tahu dia bener gini. Ayo udah terserah, kataku gitu kan. Udah aku ingetin berulang-ulang, ganti password atau apa. Udahlah biarin, kata dia gitu. Aku ada akun lain yang dia nggak tahu, kata dia gitu kan. Ya udah terserah, yang penting aku sekedar ngingetin aja. Aku gitu aja. Dia ngomong semua sama aku. Kasihan sih, jatuhnya kasihan sebenarnya. Siapa tuh di telepon? Cuman mau bagaimana, orang tuh kalau lagi mabuk kepayang ya seperti itu gitu loh. Saking Kepayang tuh makanan apa minuman? Itu loh yang terbuat dari nasi bekas itu loh. Nyai dia, Iya, saya. dulu kan gini dia ngomong Nyai. Ah. Tin kata, apa Bun? Itu si Ono katanya gitu. Nanyain Tina katanya. Kok nanyain Tina? Enggak seminggu, 3 hari atau berapa hari? Lah kok jadian sama Bunda gitu. Ketawa Tina. Iya, karena sama aku aja dia ngebahasnya tuh ngebahas sesuatu yang gak benar. Terus dia pikir kali aku mau ngedengerin curhatannya dia. Aku nggak mau. Kan aku udah bilang berulang-ulang, bukan karena aku bercadar ya, bukan. Tapi aku memang nggak se-friendly itu kalau secara nyata, secara dunia nyata sama WA aku nggak serame di sini gitu loh. Kalau di grup ini memang ayo welcome, mau ngomong apa aku timpalin, kita ketawa-ketawa bareng. Tapi kalau udah DM, kalau udah WA, aku nggak seramah itu, Tin. Terus terang aja. Tanya Mimi tuh, aku paling benci waktu itu ada di grup, terus aku dimasukin grup cowok, aku udah wanti-wanti. Aku jangan dimasukin grup cowok, ya Umi gitu. Tuh tanya si Mimi, paling nggak suka aku. Kenapa? Terkadang kalau kita udah kasih angin begitu, pertanyaannya macam-macam kan, nggak suka aku. Ya, itulah aku, sadisnya aku. Kan dulu pernah kayak gitu, curhat sama Tina DM tuh sebelum sama Bunda gitu. Cewek abang kayak gini, kata gini. Lah, kenapa emangnya Bang, kata Tina? Itu dia, mau ngapain? Untuk apa? Gini, aneh kan? Dari situ aja Ya, udah sebenarnya aneh kayak gitu sebenarnya. Ya kan dia langsung ngadu Mame, langsung ngomong kan ke Mame. Sama aku kan aku blokir, terus dia ngamuk kan, blokir sama aku. Nggak pernah aku buka sampai saat ini. Di Komal dia nyanyi, di Komal itu di Komal kita itu dia jelek-jelekin ini nih. Tina kemarin lo belain aku. Lah kapan aku belain? Aku nggak bela siapa-siapa. Aku ngomong apa ada, kata Tina. Apa itu Katin? Tina mah orangnya, iya Tina kemarin ngomong nggak mau belain ini, nggak mau belain ini. Lah kan emang nggak ada belain. Ngapain Tina Kalau udah bela-belain? udah gitu kita sama-sama menyimpan aib masing-masing, jalan masing-masing. Udah, yang penting mau udah Iya, merasakan. harusnya begitu. Makanya kalau dia ada ngomong begitu, Tin, nggak usah Tin, nggak usah apa? Nggak usah dikubris, lu mute, lu pura-pura nggak dengar. Nanti kalau dia nanya apa segala macem,
Pura-pura aja, ih maaf tadi ke dapur atau ih maaf tadi ke toilet Yang gitu penting aja, mah Tin. bentuknya, durasinya tahu gitu. Aduh. Udah diam aja masing-masing. Kemana dia? Udah. Papi, dia buat ngamuk, dia buat rusuh di room, Papi, di room mana aja dia buat rusuh gitu. Oh. Tina, didiamin malah Lagi ngomongin rusuh. siapa sih? Biarin Oke, aja oke. intinya gini loh, Tukang Tin. itu orangnya Lu tukang ngamen lagunya suka banyak itu, dikasih 500 tuh nggak mau pergi. Intinya Pokoknya gini gitu, loh, Nay. Tin. Mana-mana Intinya, dia itu. intinya gini, Tin. Semakin lu domongin, semakin lu dikomporin. Gini, intinya gini. Oh iya ya, belum tentu gua nih nyari pahala sendiri bisa. Nah dengan dia ngomong begitu di Dumai apa segala macem, jadiin aja itu ladang pahala, kelar. Aku orangnya seperti itu. Emang nggak semudah kita ngomong ya, terkadang kita masih ada hawa nafsu untuk ngelabrak apa. Istighfar aja, Tin. Waduh, gue udah kayak mama Dedeh dah. Gugu. Nggak apa-apa. Iya, Tina nggak kayak Mama ngeladenin, Dede. nggak ngeladenin Yang gitu. gratis ini. Nyai, Kalau aku orangnya gitu, Tin. Karena aku pribadi pun jadi pada aku nih kalau ngeladenin ngasih kita sakit hati. pasti itu lumrah sebagai manusia. Aku aja seperti itu, Tin. Kalau udah waktu itu ngeblokir dia ngomong apa segala macem, nggak aku dengerin. Aku cuman karena aku juga orangnya emosional ya, sama cewek apa sampai dia nggak berani ngomong langsung sama aku kan di live. Akhirnya dia nyampein ke si Bunda kan, tanyain aja dong kenapa aku diblokir, tanyain sama dia kenapa Umi ngeblokir. Ya kan urusan aku mau ngeblokir apa enggak, aku bilang aku nggak suka caranya, aku gituin. Itu aku sambil istighfar biar aku nggak bawa emosi gitu. Aku orangnya, Tin, dan nggak segampang itu, Tin. Tapi kalau Dari kita belakang. udah belajar nih, kita udah belajar sekali nahan, belajar lagi 2 kali, nanti insya Allah lama-lama terbiasa, Tin. Kita nggak akan keluar kata-kata seperti itu gitu loh. Iya. Memang harus dicoba dan memang harus Iya, ya. gitu. Itu aja sih. Malas lah. Kita ngapain diam. jadiin ladang pahala aja. Berarti masih lab ya si Bunda itu ya? Masih. Oh, ini dong Mi, nanti kirimin ya Mi ya, akunnya dia sama nomor WA-nya ya. Kangen aku. Aku tuh kalau sama si Bunda itu nggak selalu loh kita ngebahas gibah, itu nggak. Kadang-kadang kita tuh ngebahas masalah rumah, masalah usaha, kepengen ke depannya bagaimana, kayak gitu. Tapi itu ngomong-ngomong pas kemarin kalian ketemuan ngapain aja? Jadi aku tuh ketemuan itu kan kesel kan, pertama dia bilang deket, ternyata jauh. Nah aku habis sholat isya itu memang langsung tidur, dan aku tidur di kamar. Dan aku nggak tahu mereka Masa tidur di itu kan, pinggir jalan tuh. dia kan di ini kan, dia kan di di ruang tamu bareng sama anaknya. Ya aku nggak tahu, udah terus bangun pagi terus cepet-cepet pulang, udah gitu doang, nggak ngapa-ngapain. Ya, masa mau ngapa-ngapain sama Sedikit info Bang Agus. ya Sempet satu rumah kan? enggak juga, satu rumah mah sempat bareng aja. Kan deket Bang Agus sama si Bunda, nggak satu rumah lah, gila. Kagak, maksudnya itu si siapa itu, si Rimba, si Gagak Rimba kan yang kita obrolin, si Gagak Rimba kan? Oh, nggak tahu deh kalau itu, aku kurang Tahu tahu. itu juga masalah itunya sama. Ya kalau kemarin kan sempet juga ngobrol sama saya. Ngobrol saya saya walaupun ya ini nggak ngerasa kecewa, alhamdulillah tidak, karena sudah tahu gitu kan sisi baik buruknya seseorang, apalagi orang yang sudah atau lagi berhubungan, bahasa seperti itu kalau saya ya. Saya ngobrol kita normal seperti biasa aja, dan beliau ini dua-duanya ada di kiri dan ada di kanan. Di Komal, di Komal, gitu loh. Dan tadi saya mendengarkan dari statementnya Ibu Dedeh ini, Mamah Dedeh ini, katanya ini hanya settingan atau
apa tadi bilang bercandaan atau apa gitu kan, karena disuruh mengakui atau apa namanya anggaplah kita itu sudah nikah gitu loh ya. Bener nggak tadi Mama Dede? Iya, seperti iya, itu? iya. Hah? Nah, makanya saya bilang tadi, saya bilang waktu Mama Dede bilang bahwa saya udah nikah, udah, kapan sama siapa kan gitu. Nah, makanya saya bingung, kok kaget gitu. Nah, kenapa saya bilang sudah nikah? Karena sempat Komal, dia kan sering Komal berdua. Dia sering Komal berdua. Kadang kalau saya lewat pasti saya dinaikin. Ada yang masuk, satu saat saya masuk dan mereka tuh, dia bilang, abangnya di mana ini? Saya bilang, ada tuh katanya. Serius, saya bilang, saya pengen lihat. Ya, ada di satu rumah itu gitu. Tapi saya nggak tahu mainnya di kamar mana saya nggak tahu. Nah, itulah makanya saya bilang kalau Mama Dede tadi bilang hanya settingan, kok bisa gitu. Ya kalau settingan berarti kan kebo atau berarti kan jinah kan begitu. Kalau seandainya satu orang sepasang laki dan perempuan ada di satu rumah kan begitu. Mohon maaf nih Mama Dede ya, tapi karena beliau bilang ke saya, karena dulu masih punya nomor saya walaupun saya ada masalah sama beliau, walaupun saya berantem seperti apa terus saya nggak pernah ngeblokir nomor beliau atau begitupun sebaliknya, beliau malah nggak mau ngeblokir nomor saya nggak tetap komunikasi sampai saat ini pun saya nggak pernah ganti nomor. Nah, makanya kalau Mama Dede tadi bilang seperti itu, kok bisa gitu loh. Ya berarti kan kalau bahasa settingan berarti kan ini ada dosa yang sangat besar di situ. Ada yang mungkin nggak bisa dimaafkan gitu loh. Kalau dosa mah ibarat kata biarinlah, intinya Nggak gini bisa sih, begitu. Kan Mama Dede ini kan bilang dari tadi kan bilang, iya, maksudnya ini kan bahasanya kan dosanya orang kan. Ibarat kata ya udahlah itu buat pelajaran kita. Kan menurutmu dia udah mantan kan? Maksudnya? Iya. Udah, nah kan nggak mungkin dong secepat itu dia nikah terus sekarang udah cerai, kan lucu. Justru itu. Nah iya, makanya maksudku gini, kita nggak usah bicarakan itu gitu loh, masalah dia seperti tadi yang dibilang kumpul-kumpul itu ya udah. Cuman saya hanya memperjelas saja. Aku tahu si Om gak ada masalah, maksudnya jangan diangkat itu di sini gitu, maksudku gitu. Oke, sorry. Pokoknya intinya saya hanya ingin Ya nggak apa-apa, biar pro dikit gitulah. Enggak, gini loh Om, nggak boleh kita nih sebenarnya kayak aku pribadi nih sebenarnya kan udah salah kan seperti itu, makanya aku ngasihnya kan samar-samar kan, abu-abu. Jadi kalau udah samar-samar abu-abu aja terus, jangan kumpul-kumpulnya itu disebut Om, maksudku gitu. Oke. Terus nama akunnya juga jangan disebut gitu. Oh, saya kemarin saya nggak tahu nama akunnya apa, intinya saya selalu saya diundang itu sama beliau ini, dengan dua beliau ini, kadang si anunya gitu kan, dua-duanya. Karena posisi saya sama mereka baik-baik saja. Dan satu hal tadi statementnya Mama Dede ini tadi bilang mantan, dan saya nggak ngerasa, bukan nggak ngerasa mantan ya, maksudnya gini loh. Bukan, saya tidak merasa, maksudnya bukan sama Om yang mantan, dia sama si akun itu yang mantan ya, gitu okay. loh. Oh ya sekarang ya, oke, gini. Nah jadi saya juga tidak tahu menau tiba-tiba ada statement dari beliau bahwa saya sudah menikah. Oh alhamdulillah, syukur gitu kan. Nah dari situlah dia memperkenalkan, nih loh abangku ini loh bla bla bla. Nah si dianya ini si kardunnya ini sering undang saya. Jadi saya sama kardun sama si Sarminah ini sering diundang.
gitu. Jadi nggak ada masalah yang harus bermasalah ya kayak sampean sama si Juhari lah gitu kan, udah diblokir. Sebenarnya aku nggak ada masalah, sebenarnya aku nggak ada masalah sama sekali. Cuman kenapa aku ngeblok gini loh, ada apa ya bahasanya ya, perkataan dia yang gini itu jatuhnya cowok ya, aku nggak suka kalau cowok mulutnya terlampau sangat seperti cewek. Jadi si ceweknya ini kan udah bilang, iya aku udah enggak kok, itu kan masa lalu, kenapa nggak dihapus? Loh kenapa harus dihapus? Aku bilang gitu. Kalaupun mau dihapus ya udah terserah dia. Sekarang kan intinya gini loh, jalanin aja dulu. Dia tuh ngotot bener-bener ngotot. Jadi setengah jam itu bahas bolak-balik. Iya aku ngerti, dia bilang. Tapi di saat dia bilang ngerti, tetap harus hapus, kan aneh gitu loh. Terus harus begini loh, ngikutin apa kata dia, bahasa kasar gini. Lu gerak jalan ya, lu harus gerak jalan. Lu hormat ya, harus hormat. Gitu loh bahasanya. Jadi diktator banget. Nah, mau nanya inilah, mau nanya itu, nggak suka aku bilang kan, aku ini rame hanya di Komal, silahkan tanya sama Miss, aku gitu ya kan, aku temennya Miss, nggak ada hubungannya, mau lu temennya, mau lu lakinya, nggak ada hubungannya. Kalau gua udah bilang gua ramenya di Komal, iya di Komal. Jadi kalau secara japri, gua nggak suka cowok ada yang curhat sama gua nggak mau begituin, sampai sosialisasi gitu gini, udah langsung aku blokir gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, aku pribadi nggak ada masalah. Cuman kalau aku udah bilang aku nggak mau. Yang dibahas ini, yang diblokir itu yang mana? Yang cowoknya lah. Oh, ya udah. Sebenarnya bukan ke situ. Ya udah nggak usah dibahas lagi. Bukan. Nggak usah dah. Oke lah, intinya gini aja, Mama Dede. Kalau saya tuh siapapun, apapun, gimana pun kesalahan sebesar apapun saya tidak akan bermasalah dan mencoba untuk berbuat ya istilahnya nggak ada masalah gitu. Sebesar apapun kesalahan saya sama orang, saya akan Ya apa udah, namanya, akan tetap. tahan dulu setelah apa iklan berikut ini. Kalau aku nggak ada masalah Om, nggak ada masalah. Cuma kalau aku orangnya gini. Jadi siapapun mereka atau di TikTok ini, di TikTok ini bukan 1-2 orang saya yang berhadapan dengan yang namanya si Jamilah ini gitu kan, yang sama dengan Jamilah ini gitu kan. Ada beberapa orang, ada banyak, bukannya sok-sokan kita. Dan di situ saya tidak mempermasalahkan dan tidak berlanjut sampai diblokir nih orang ini karena udah nggak ada ininya lah gitu kan, nggak ada mutunya atau nggak ada bagusnya kan gitu. Kalau saya nggak, tetap saya pegang nomornya, tetap nomornya dengan aktifnya sendiri gitu. Jadi mereka yang mensudahkan, jadi ya biarkan mereka. Kalau mereka yang memblokir ya silahkan. Kalau saya sih nggak masalah. Dan tidak akan ada masalah. Kalau aku nggak mau berhubungan dengan orang atau aku ngeblok orang, itu hanya cowok memang. Kalau cewek nggak. Kenapa? Ya. Aku punya prinsip memang membatasi gitu loh. Bukan karena aku ada masalah, karena ABCD, enggak. Aku nggak ada masalah sama sekali, cuman itu mah privasi masing-masing. Betul. Ya maksudnya aku punya privasi dan aku punya prinsip yang aku memang nggak suka berakrab-akrab. Makanya Mimi juga tahu kan aku orangnya seperti apa. Nah itu aja sih, jaga jarak seperti itu, dan itu nggak salah, itu nggak dosa gitu. Itu kan hanya prinsip kita, hanya privasi kita aja gitu aja sih. Cuman sekedar itu, nggak lebih dari itu. Jadi kalau orang tahu aku sering ngeblok orang, terus orang berpikiran begini-begini, ya itu silahkan, mereka mau berprinsip seperti bagus, itu, nggak ada bagus. masalah. Iya Bang. Tema ini kayaknya harus dinaikin nih biar jadi FYP ya. Banget. Bener. Oh, Mi, Makanya, nanti di ini, dengerin. Mi. Kita bikin room obrolan yang benar-benar keserius, tapi dikasih judul gitu loh. Banget Mi, itu Mi, apa namanya, nanti diiniin Mi, di apa namanya, dipotong terus dikirim Mi, dibikinin VT Mi. Apanya dipotong? Lah ini videonya, Nah, itu. masa bajunya Asal dipotong. Asal jangan anunya aja dipotong, soalnya kurang ini juga. Kalau dipotong lagi gimana? Agak. Bagus loh. Itu Om orang yang salah.
Ya. Bagus loh, pembicaraan ini sebenarnya bagus. Tapi Ya. intinya itu kita jangan sebut nama, jangan Ya, sebut oke. akun, jangan Ya, gini sebut loh. tempat. Gini Gitu. loh, gini loh, Mama Dede, yang kita debatkan itu ke tujuan yang sama, betul? Ke tujuan Iya. yang sama, mencari ya, kebaikan kan gitu. Iya. Jadi nggak ada yang Nah, harus karena- kita tutupin, gitu. Karena gini, kalau ada room seperti itu kan banyak kan, kita udah sering lihat lah ada room-room seperti itu justru VIP dan mereka berebut untuk naik gitu loh, untuk tahu nggak usah jauh-jauh orang lain lah. Aku aja berdua sama tesis PK itu padahal PK-nya yang satu berkebun, yang satu nguli gitu. Itu ditungguin orang loh. Ya, Sampai sebenarnya kadang-kadang sih, mereka- sebenarnya ini ada ketimpangannya di sini. Sementara wanita itu butuh privasi, nah laki-laki butuh keterbukaan, itu aja masalahnya. Kita lagi nggak Kalau nggak ini- ngomong gituan. Lagi nggak ngomong gituan, capek deh. Maksudku bikin room, nanti ini kita bisa muter Iya, betul. di Mimi, Betul, oke. di Mimi Kita di bikin apa room. segala macam kita muter di sini, kita Ya, bikin udah, room ngomong, Mi, yang ngomong, Mi. yang ngomong seperti ini gitu loh. Ngomong, Mi. Jadi kita bisa muter gitu loh. Nanti di room siapa kita bikin seperti ini. Ngomong Mi, Nah itu kita naikin orang nggak sembarangan gitu loh. Maksudnya itu kita Mama lihat dia Dede, punya masalah. stop dulu Mama Dede. Ini yang punya rumah pengen ngomong katanya itu. Monggo. Kan nggak usah sebut nama ya kan, si A si B aja ya kan. Ya. Nah, nenek kan tahu, aku kan berteman sama si A itu udah lama banget ya kan. Heeh. Dan tadi nenek tahu kan, aku bilang aku masih sama orang emak ya. Nenek tahu itulah orang. Iya. Nah, terus si mantannya si A ini itu pernah ikut campur urusan aku Iya, sama tahu. yang itu ya kan. Tahu, aku tahu. Sampai-sampai aku diblokir, diomelin, Sama? kan harus nurut kata dia. Sama mantan. Oh iya. Dia neken aku katanya. Aku kan abang kamu karena kamu udah nganggap dia itu ini kamu gitu kan. Jadi aku kan cowoknya dia. Jadi aku harus nurut tuh, ya kan. Kalau ada masalah, ada apa, sedangkan aku yang tahu, ya kan. Sifatnya cowok aku gimana, ya kan. Tapi dia selalu ikut campur. Sampai aku pernah loh diblokir. Sini warnanya. Kita jauh, tanya Katina tuh. Iya kan, kalau orang itu kan biasanya memblokir seseorang itu karena oh ini orang nggak nurut atau ini orang nggak mau ngikutin keinginanku. Kalau aku orangnya standar-standar aja karena punya prinsip aja gitu. Nah nanti ini bisa berputar Mi, karena aku dulu pernah punya satu room, aku jadi host itu kisaran hampir 2 tahun lah. Jadi host untuk orang yang punya masalah gini kita nyelesain dikit demi dikit kayak gitu. Jadi nanti kita muter nih orangnya ini aja nih, tapi dari satu orang ini keluar kita nggak bisa nambahin satu